Pagi guys, kita sudah berada di rumahnya Yuma Wiranata Kusuma, salah satu off-road legend tanah air. Kita siang ini akan berbincang-bincang seputar pengalaman dan tips and tricks dari Yuma Wiranata Kusuma. Kita hari ini berbincang-bincang dengan Ngotot, ngobrol tentang otomotif bersama Yuma Wiranata Kusuma. Oke, hari ini kita sudah berjumpa dengan Yuma Wiranata Kusuma. Beliau adalah legendaris off-road tanah air. Kali ini kita tidak membahas tentang off-roadnya, tetapi pengalaman sisi lain daripada Pak Yuma. Beliau ini sudah banyak terlibat di dalam kegiatan sosial tanah air dan juga kegiatan bencana. Nah, mari kita sambut Pak Yuma. Apa kabar Pak Yuma? Baik. Good pagi, selamat morning. Kita morning, tapi pagi-pagi ini kita udah basah nih, keringetan. Biar sehat. Biar sehat ya, supaya kita nggak kena COVID hari ini. Ya, benar. Pak Yuma ini kan udah banyak pengalamannya di tanah air. Ya. Tidak hanya off-road tetapi juga kegiatan kebencanaan. Nah, kita pernah mendengar Bapak Yuma terlibat di dalam kegiatan bencana tsunami, Ya. kemudian banjir, gempa dan seterusnya. Nah, saya ingin dengar ceritanya tentang Pak Yuma waktu di Aceh dulu. Tsunami tahun 2005 ya waktu itu ya. Ya, pokoknya begitu selesai event langsung gak lama kan diberangkatin gitu. Diberangkatin ke Aceh waktu itu ya. Aceh, Ke Calang ya waktu itu ya. Ya, Calang, betul. Tanggal 25 Natal tuh ya, kok nggak salah ya, tahun baru ya. Iya. Tahun baru kan? Ya, betul. Kita tiba-tiba dipanggil sama Pak Joko Pramono, Iya. beliau ketua IOF Iya, waktu itu ya. betul. Waktu itu terus kemudian kita sempat ketemu sama Pak Laksamana Kasenda kalau nggak salah ya. Kita ketemu dengan beliau, terus kemudian kita dikasih kapal khusus untuk anak-anak off-road ya. Ya. Nah, pengalaman di Aceh gimana tuh Pak Yuma? Berangkatnya ya udah seru banget gitu. Karena kan melibatkan banyak orang, macam-macam. Jadi tentaranya juga kalau nggak salah ada 500 orang yang diikut sertakan. Mobil katanya 57 ya waktu itu. Ya, berikut kendaraannya, kita tuh kendaraan 57, ya. berikut dengan ininya, Personelnya. personelnya. Yang kita kaget ya, kalau di perjalanan ya lucu juga sih. Kita kan bukan tentara, jadi kita nggak tahu makanannya, terus cara apanya, segala macam. Yang lucunya ya memang keadaan waktu kita di perjalanan pakai kapal, karena itu baru pertama kali untuk kita Jarak jauh. Dan untuk sesuatu misi kemanusiaan ya. Terus kita kan juga nggak bisa bayangin, wah kayak apa nih tempat nih. Nah di jalan itu, di dalam perjalanan kita kan harus makan itu kita kalau berbeda dengan orang yang tentara yang lain kan kita nggak enak juga kan. Akhirnya ada disebut juga sayur bening itu ditaruhnya di baskom, kita ngambil sendiri dengan nasinya. Cuman itu bening gitu, jadi campur ini aja. Muka kita bisa kelihatan di ya itu makanya sabar, kadang-kadang ada yang bilang sop muka lah. Sop muka ya. Iya, kalau kita lihat kayaknya lihat muka kita sendiri. Kita beneran di situ bisa ya. Iya. Ya udah kita makan dengan apa adanya. Oh kayak gini ternyata. Terus super mie yang kita Super makan. mie. Yang paling lucu lagi, kalau kita mandi itu diteriakin waktunya mandi. Jadi kita cuma ada waktu 5 menit atau 15 menit. Pokoknya nggak boleh lebih, nggak nggak boleh boleh kurang. lebih. Jadi ada yang sambunan belum sempat dikasih air ya, itulah Harus keluar. resikonya. Jadi airnya tuh Lucu ya? lucu. Jadi karena mungkin air tawar bukan mahal ya, maksudnya persediaannya nggak cukup, terbatas ya. Jadi lucu juga lah pokoknya. Terus udah gitu yang lucu juga, kita ketemu sama kapal induknya Amerika. Wah, kita dari jauh tuh, karena dari jauh kan kelihatan itu kan kapal besar sekali kan. Kita lihat, wah tapi dia dari jauh tuh udah bangut-bangut, karena rupanya lebih tua kapal kita. Lebih senior ya. Lebih senior, udah bangut-bangut. Seperti Pak Yuma udah senior nih off-road nih. Udah bangut-bangut, kita ketawa ya wah. Tapi ya itu pengalaman yang hiburan kita yang apa namanya di jalan, karena kan makan waktu kan hampir kalau nggak salah 2 hari lebih deh. 2 hari lebih. Iya. Terus udah gitu ya udah kita ngeliat di air, lihat lumba-lumba sih udah biasa lah ya, dan malahan apa ya keluar air ke atas tuh ikan apa? Paus. Paus. Itulah pengalaman-pengalaman itunya.
Yang lebih fatal lagi begitu sampai kan kita nggak bisa mendarat. Nggak bisa mendarat, jauh dari Jauh dari daratan. daratan. Jadi disurvei dulu, turunin dulu orang pakai mobilnya kapal mesti kecil. off-road dulu ya. Nah, dideketin tapi maksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Jadi deketin. Fotonya begitu dibuka ram depannya, wah masih laut, masih laut. Jadi kendaraan kita untungnya memang sudah pada biasa anak-anak dengan air. Cuman ini masalahnya air asin. Air asin. Terus udah gitu air itu bergelombang kan. Nah, jadi akhirnya nomor satu kalau nggak salah mobilnya Pak Samsir itu memang bagian percobaan dan bagian inilah dia. Tapi nggak apa-apa. Sweeper duluan. Udah bisa ya kebetulan. Nah, terus kemudian saya juga, kalau saya matiin mesinnya karena saya nggak berani hidupin. Saya matiin mesinnya, ditarik pakai winch. Ya, yang lainnya ada yang hidupin, ada yang tergantung keyakinan masing-masing kendaraan. Tapi ya ternyata 2 kendaraan kita rusak, fatal. Ada satu mobil yang kerendam joknya, ternyata ECU-nya di bawah jok, di bawahnya. di bawahnya. Jadi mesinnya hidup, four wheel drive-nya nggak bisa hidup. Dan satu lagi kecampur dengan atau oli atau apa, campur juga. Ya 2 kendaraan lah, jadi sedikit seadanya dia jalannya, nggak berani jauh-jauh. Ya ini suatu pengalaman yang heroik sekali karena Gila. belum ada yang datang saat itu ya, Ya, kalau betul. salah ya. Belum. Baru tim IOF pertama kali betul. yang datang ke Calang. Ke Calang. Nah, untuk cara ininya, kalau tentara udah ada. Tentara udah ada. Dan dengar-dengar katanya teman-teman pada kaget juga sampai sana ya. Iya. Begitu banyak mayat yang berlimpangan ya. Banyak banget. Terus udah gitu kan, saya nggak bayangin. Kita kan ngerasain gempa ini kan kalau di Jawa kan nggak ada bunyinya ya. Kalau di sana ada bunyi di bawah tanah. Di bawah tanah. Kayak gesekan gerowak gitu ya. kayak gesekan batu dan tanah itu berapa. Itu dan ada perhatian dari mereka bahwa kita diharuskan kalau melihat itu kalau malam, kalau kapal itu ada lampunya, kalau lampunya mulai miring berarti itu si kapal itu kehilangan air. Berarti air ini. Jadi itu yang harus kita langsung naik ke bukit. Jadi kita dikasih tahu ada bukit di samping kita. Itu, jadi kita udah tahu kalau malam ada gempa atau melihat lampu kapal, baik-baik aja di situ. Ya. Jadi tidur juga nggak bisa enak. Nggak bisa tenang. Nggak bisa tenang. Kalau siang kan kelihatan, tapi ya gempa atau apa. Terus masih malam, terasa ya? Malam tuh ada teriakan orang, ada teriakan anjing, terutama anjing, udah segala macam. Tapi akhirnya batur-batur juga menumpuk di situ, banyak sekali. Jadi akhirnya malahan berlebihan kalau saya lihat yang malah jadi pilihan untuk mereka duduk kayak gunung. Bantuan ya, yang datang ya. Memang saya sedikit sakit hati di situ. Karena apa? Waktu di Jakartanya, saya kan ikut ngumpulin dan termasuk ngambil pakaian yang kita nggak pakai kan, buat kita bayangin disumbangkan. Tapi di sana ternyata mereka pilih yang baru-baru. Jadi hati kita kadang-kadang agak miris juga ya. Ada sakit hatinya gitu. Waduh, gua udah susah-susah. Kita bawa jauh-jauh dari ternyata kurang terpakai ya. Kurang kepakai karena saking berlimpahnya gitu ya. Jadi orang yang kita bawain punya temen, punya apa kan harus titipan-titipan. Iya. Dia jangan sampai lupa ya. Terus kumpulin kan. Tapi ya itulah itu yang terjadi. Jadi ya kita juga rada miris sedikit. Jadi ya. Nah, di dalam perjalanan itu saya ngelihat Pak Yuma tuh ada videonya yang mobilnya jatuh itu. Itu kenapa tuh Pak Yuma? Itu secara kebetulan juga. Sebenarnya itu tanpa diduga kita adalah menjadi sasaran. Sasaran dari jam. Saat itu ya. Karena saat itu belum selesai daerah, kan. Ada inilah. Operasi militer, DOM ya. Iya, pasti ada itu ya. Ada konflik ya. Ya, ada konflik sedikit. Jadi kita dengan salah satu kepalanya waktu itu kalau nggak salah bintang 2 itu bintang 1 lupa saya juga siapa tadi almarhum ya kalau lupa saya juga namanya nggak hafal juga. Kita berangkat dikawal oleh tank, tapi ternyata tank itu nggak bisa terus karena curamnya sungai terlalu dalam. Dalamnya Dalamnya bukan dalam soal air,
tetapi terlalu begitu dia masuk kan kekunci. Amblas, kekunci ya. Dia nggak bisa jalan Oh, mundur majunya. Jadi ya udah, akhirnya mereka tidak mundur, dia balik lagi. Kita terusin Pakai dengan 3 kendaraan kendaraan, mobilnya Pak Samsir, mobilnya Siapa Antang? Siapa? bukan yang bintang film kita, Oh, Bucek. Bucek Bucek. nih biasa tinggal di Bali. Iya, dia gila. Apa kabar Bucek? Oke. Bucek, lu gila ya bang. Lu gila emang. Ya itu sama dia, kalau apa sama orang mobil saya. Ya di perjalanan kita bersiap-siap karena ada pasukan yang terus jalan juga, awal di atas mobil kadang-kadang kita penuh full. Waktu berangkatnya kita meninjau satu tempat yang untuk bikin jembatan kalau nggak salah itu, sampai ke tempat waktu itu ada tempat ininya gam, panglima gamnya, tapi udah kabur, nggak ada. Nah, kita putar balik, kita apa namanya untuk putar balik karena udah ditinjau secara wah mayat di mana-mana. Pokoknya udah semua hancur, jalanan tuh kayak karpet ke pasien, kayak karpet di ini aja. Digulung ya. Kayak karpet digulung. Jadi wah malah waktu saat itu sempat Pak Samsir mau buang air besar, sampai di kawah. Dia bilang, waduh, gua belum pernah katanya buang air besar tapi dijagain. Sebentar. Jagain besar. Ya lucu, jadi kejadian-kejadian itu ya nggak pernah kita alami. Nah kita pulang, rupanya secara kebetulan, nah pas lewat jembatan di dekat desa, kita tuh mobil Pak Samsir lewat, mobil ini belum, belakang saya mobilnya Bucek, mobil saya yang kedua, karena saya bawa ini komandannya, komandannya turun semua, tinggal saya sendiri satu mobil. Ternyata masih tengah-tengah jatuh tuh mobil. Jembatannya ambruk. Jembatannya ambruk. Tapi ambruk itu kalau menurut saya secara kebetulan ya Tuhan yang bikin gitu sampai seperti itu. Karena menurut perhitungan mereka kita tuh di depannya lagi ada lembah. Itu kita udah ditunggu. Udah ditunggu. Udah ditunggu agar untuk diserang di situ. Jadi secara kebetulan ya Tuhan pasti kasih umur untuk kita, ya kita bikin celaka seperti itu dan itu berjam-jam. Dan orang tentara itu juga kemarin, wah kalau kita udah nggak bisa nih keluarin mobilnya di mobil saya kan jatuh ke bawah di jurang di sungai bawah. Jadi mobilnya si Bucek nyebrang lewat ini sungainya, diturunin kita pelan-pelan. Wah pakainya yang kita biasa kalau off-road ininya double line, paling triple line, ini sampai 4 sampai 5 line. Wah gila. Untuk narik mobilnya keluar. Mobilnya keluar, termasuk mobil saya, karena mobil saya kan nggak bisa hidup, itu yang paling berat. Udah akhirnya berhasil, tapi subuh, jadi udah lewat jamnya. Jadi kalau udah lewat jamnya, kebetulan pas lewat desa yang bukan desa yang ini curam itu udah mereka udah gabung sama masyarakat biasa gitu ya, sama penduduk. Dan dia nggak berani kalau biasanya sama penduduk karena dia takut juga brutal lah di situ, bisa brutal. Nah, akhirnya karena saya pikir ini orang kan berhenti, kita berhenti pelan, si tentaranya maju samping kita sejalan, tegang juga kan untuk saya kan. Wah gila, ini pengalaman ya. Jadi beruntung kita beruntung dengan kejadian itu, justru kita tidak terjadi konflik ya. Iya betul. Karena kita nggak maju, terus kemudian kita fokus untuk recovery mobilnya, terus kemudian udah pagi, gamnya udah nggak ada, kita kembali ke base camp aman ya. Sempat mampir ke tempat ini, ada di atas, kita naik lagi ke atas, itu tempat base campnya Angkatan Darat. Itu udah kayak ini, kayak benteng militer memang. Dan makannya juga gitu, makannya sop muka, sop bening, sama super mie, satu nasi udah.
Yang penting kenyang guys. Yang penting kenyang. Oke guys, jadi itu pengalaman yang luar biasa dari Pak Yuma. Jadi tidak hanya off-road, tetapi juga beliau itu terlibat dalam setiap kegiatan sosial di tanah air. Tidak hanya tsunami, tapi juga kita dengerin beliau juga pernah membantu pas waktu bencana Jakarta banjir. Nah, kalau yang Jakarta banjir saya dengar dulu pernah sama almarhum Haji Mas Said ya dulu. Iya, ya? Haji Mas Said, sama istrinya juga. Sama istrinya juga saat itu. Waktu itu saya istrinya yang sama. Reza ya. Reza katanya, Rez, lu nggak takut karena dia lagi hamil anak pertama. Lu nggak takut? Enggak, gua kan pramuka dulu katanya. Ya udah, oke. Ya udah. Jadi itu juga gua nggak nyangka kita ini nolong orang yang di dalam atap gitu. Saya nggak kepikirnya ke situ. Dulu kita kerjasama dengan Lodi ya, Lodi Korwa waktu itu ya. Karena nggak punya kapal dia. Jadi kita sinergikan antara mobil dengan perahu karet yang punyanya Rusia. Wah itu keren juga lah. Kita sampai pelosok-pelosok, sampai Tangerang, sampai kalau Kalibata, ya waktu itu Kelapa Gading di dalam benar di dalam ya. Gitu. Jadi waktu itu Pak Yuma itu waktu itu bikin strategi guys. Jadi dulu itu orang menolong saat banjir karena baru pertama nggak ngerti bagaimana nolong orang. Nah, Pak Yuma dengan Pak Lodi Korwa waktu itu dia bikin strategi ngantar perahu, terus kemudian lihat arusnya, jemput para korban, terus kemudian kita ke titik di mana arus airnya itu sudah ditunggu sama teman-teman off-roader. Jadi perahunya ngikutin arus air, ditunggu sama off-roader, perahunya dikirim lagi ke titik penjemputan awal. Jadi mereka udah punya strategi yang luar biasa guys. Gitu. Nah, selain itu yang gempa juga ikutan juga ya? Gempa juga ikut ya, Jogja ya. Jogja ya, waktu itu ya. Langsung itu juga lama kan, langsung ke situ juga. Langsung ke situ. Gimana pengalamannya Pak Yuma? Gempa juga itu beda lagi. Jadi kita malahan itu lebih repotnya banyak yang orang yang mungkin juga kita nggak tahu jumlah ininya ya. Saking banyaknya kita nggak tahu karena kerubuhan atau apa ya, karena kalau banjir kan orang masih sempat teriak, sempat apa ya. Jadi nganterin dari rumah-rumah kan kalau itu ya kita hanya bisa lihat tempat rubuh, kita datang ke camp-campnya aja ya. Kita nggak banyak bisa bantu banyak juga karena itu yang dibutuhkan kan bulldozer, alat berat. Jadi kita hanya menjadi kendaraan yang membawa kebutuhan logistiknya aja. Oke guys, tadi cerita singkat tentang Yuma. Jadi Pak Yuma itu jiwanya sangat sosialis. Tidak hanya sebagai off-roader legend tanah air, tapi juga beliau mempunyai hati yang mulia. Beliau itu juga adalah seorang yang mau berkorban untuk membantu sesama. Oke, sekarang kita akan mengulik sisi lain dari Pak Yuma. Pak Yuma itu namanya agak-agak lucu, namanya agak-agak aneh, nggak familiar sama masyarakat Indonesia. Pengen tahu nih, nama Yuma itu sebenarnya dari mana sebenarnya awal mulanya Pak Yuma? Awal mulanya orang tua, kan kebetulan di militer, ayah, ibu saya juga sebagai ini di Palang Merah. Palang Merah ya. Pendiri Kota Bandung. Urusan gitulah, nggak gitu ngerti juga. Karena gue mungkin baru lahir. Ayah saya sekolah di Amerika. Di Amerika ya. Sekolah di Amerika. Ternyata sama ibu saya mungkin sempet ke namanya Sungai Yuma namanya. Oh, Sungai Yuma. Sungai Yuma tuh di Amerika berarti? Di Amerika, betul. Dan itu ada kotanya juga. Tadinya sungai. Tapi ada kepala suku yang di situ, kepala suku di situ. Oh, kepala suku. Indian. Nah, makanya gue suka sama pernak-pernik Indian sama kalau di sini. Oh, jadi Yuma itu nama Indian sebenarnya. Nama Indian, betul. Yang nama dijadikan sungai, nama sungai. Ya. Oke. Nama sungai dan nama kota. Kotanya juga ada, kalau bisa di search kok. Nah, terus si kepala suku Indian ini bilang kalau ini anaknya laki-laki kasih nama Yuma. Oh, gitu. Berarti kepala suku guys yang ngasih tahu guys. Kepala suku yang ngasih tahu namanya Pak Yuma ini. Luar biasa. Jadi gue bangga banget karena itu sama kalau di Indonesia
orang-orang pedalaman. Pedalaman, suku Baduy. Kayak suku gitu lah ya, Gitu. pedalaman banget. Kepala suku yang ngasih nama. Kawan suku. Makanya gue suka sama pernak-pernik dari pedalaman. Pedalaman. Oke. Terus kemudian orang tua tugas di sana ya? Militer waktu itu. Kalau sekolah Katanya mungkin ada beliau 3 kali. jago intelijen ya? Iya dulu, karena dia sempat dia jadi ketua G1 Koti namanya. Oh, Kalau G1 Koti Koti. itu udah nggak ada sekarang. Komando Inti. Komando itu. Itu pas sesudah mungkin sesudah G30S atau apa ya, saya juga lupa. Oke. Karena ntar dulu, enggak. Itu masih ada karena dapat mobilnya itu saya ingat ayah saya dapat mobil dari Cakrabirawa. Cakrabirawa. Dan lambangnya Cakrabirawa itu hampir sama dengan lambangnya Koti juga. Koti. Mirip-mirip. Dia di kantornya tuh ada di Senayan. Di Senayan. Di Bundaran Senayan, Khusus di pojok intelijen. itu. Itu dia ketua G1 Koti, jadi zaman baheula lah. Zaman bala ya. Jadi- Terus kemudian ada yang nurun nggak dari orang tua? kebetulan Jadi tentara gitu. ada adik Ada. saya Kisenda Wiranata Kusuma. Oh iya, Pak Kiseda ya, terakhir jadi kabais ya? Kabais, jadi ya. kabais. Dan bangganya kita, ternyata kan kita kan izinkan satu juga dari kita keluarga ada yang turun jadi militer. Cuman hebatnya Tuhan nggak sih, ayah saya pensiun di Bintang 3. Bintang 3. Oke. Dan adik saya baru kemarin Bintang 3 juga? pensiun juga Bintang 3. Wah, luar Jadi biasa. kesampaian semua. Dan Kesampaian. soal kepintarannya ini memang di intelijennya. Di Karena ayah saya memang sekolahnya juga di Amerika. Pernah di datang sekolah adik saya juga sekolah di situ. Di sana juga, di Amerika Makanya juga? ketemu di kan tertulis Wall kan. of Fame-nya? Wall of Fame-nya. Ada di situ. Jadi ada pernah satu sekolah, pernah ada beberapa. Mungkin adik Silsilahnya saya, ya, di sekolahnya ya? ya, malahan adik saya mungkin lebih dari ayah saya sekolahnya Luar berkali-kali biasa. di sana. Ya lebih banyak lah sekolahnya kalau adik saya. Memang. Jadi ternyata keluarga militer guys. Beliau ini selain off-roader, kakaknya off-roader, adanya mengikuti jejak orang tuanya, ayahnya menjadi tentara, dan alhamdulillah terakhir menjadi kabais, dan sukses buat Kak Kisenda ya. Ya Kisenda. Kisenda, luar biasa. Oke, guys, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini. Yuma tidak hanya seorang sosok yang legendaris di dunia off-road, tetapi beliau juga seorang yang sangat humanis, sangat bersahaja, dan sangat perhatian kepada sesama. Oke, demikian jumpa kita pada hari ini bersama vlog Ngotot, ngobrol tentang otomotif bersama Wijaya Kusuma dan Cak Gundul yang ada di situ.